Biasanya aku sering banget gagal kalau bikin seroja yang benar-benar garing. Tapi setelah tahu trik kecil yang satu ini, bikin seroja itu jadi lebih mudah loh. Serojanya cantik mekar, garingnya awet tahan lama. Terus rasanya itu beneran enak banget. Nah, daripada kamu penasaran, mending langsung saja kita buat. Pertama, buat dulu bumbu halusnya. Siapkan sekitar 6 buah kemiri dan 6 siung bawang putih. Setelah itu, haluskan kedua bahan ini sampai benar-benar lembut. Bisa dengan diulek atau bisa di blender. Setelah itu, siapkan wadah yang agak besar. Lalu tuangkan sekitar 2 bungkus tepung beras atau setara dengan 1 kilogram. Setelah itu, tambahkan juga sekitar 50 gram tepung aci tapioka. Aduk-aduk terlebih dahulu sampai kedua jenis tepung ini bisa tercampur merata. Selanjutnya, pecahkan 1 butir telur kalian ke dalam campuran tepung ini. Lalu bumbui dengan sedikit bumbu penyedap rasa. Tambahkan juga bumbu atom bulan supaya lebih gurih. Dan terakhir, tambahkan ketumbar bubuk. Tambahkan juga 1 bungkus santan kelapa yang berukuran 65 ml. Dan jangan sampai lupa, masukkan bumbu halus yang sudah kita buat tadi ke dalam adonan tepung ini. Langkah berikutnya, tinggal menuangkan air. Tuangkan air sebanyak 1300 ml secara bertahap sambil terus diaduk-aduk. Supaya tepungnya bisa larut dan tidak menggumpal. Aduk terus sampai adonannya berubah menjadi lembut, halus, dan teksturnya sedikit agak encer seperti ini. Konsistensi adonan memang sebaiknya agak cair, supaya nanti adonannya bisa nempel di cetakan. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu menggoreng. Panaskan minyak yang cukup banyak dengan menggunakan api berukuran sedang. Selanjutnya siapkan cetakan serojanya. Kalau aku biasanya menggunakan cetakan yang bentuknya seperti ini. Tips supaya adonannya itu bisa nempel di cetakan, cetakannya ini direndam dulu di minyak panas agak lamaan, sampai cetakannya itu ikut panas. Nah, baru deh setelah cetakan ini panas, baru tinggal dimasukkan ke dalam adonan. Jangan sampai cetakannya tertutup penuh dengan adonan ya. Sisakan sedikit ruang seperti ini di atasnya. Setelah itu tinggal digoreng ke dalam minyak panas. Kemudian adonannya ini tinggal dilepaskan dari cetakannya. Dan hasilnya itu akan jadi seperti ini. Terakhir tinggal digoreng sampai serojanya ini matang dan warnanya berubah jadi kuning kecoklatan seperti ini. Kalau dirasa sudah matang, tinggal langsung saja diangkat dan tiriskan. Selanjutnya, ulangi langkah yang sama sampai semua adonan ini selesai digoreng ya. Jangan lupa, dipanaskan dulu cetakannya ini ke dalam minyak panas supaya adonannya itu bisa nempel. Setelah itu goreng lagi sampai benar-benar matang dan garing renyah. Bikin seroja itu emang harus sabar sih. Tapi sebanding deh dengan hasilnya. Nah, kalau semuanya sudah digoreng, terakhir tinggal pindahkan ke dalam wadah dan siap untuk disajikan. Dan inilah dia hasil akhirnya. Cara membuat seroja yang beneran garing, nggak mudah alot, terus renyahnya itu bisa awet berhari-hari. Kalau soal rasanya jangan ditanya deh. Soalnya udah pasti enak banget. Siapapun yang nyoba, pasti bakal langsung suka. Nah, daripada kamu penasaran, mending langsung saja dicoba resep ini. Dijamin deh anti gagal dan sangat mudah sekali. Nggak perlu teknik atau bahan yang aneh-aneh.